Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke, perhatikan kita masih masuk pada transform ya, yang lanjutan ya. Free transform atau kalau di keyboard Anda Ctrl T ya. Jadi di keyboard itu Ctrl tahan lalu T. Nah, begitu ya. Oke, ingat. Oke, teman-teman perhatikan ini Adobe Photoshop saya buka ya. Nah, ini dia. Kemudian perhatikan pada My Document ini saya sudah siapkan gambar. Yang ini adalah gambar K besar ya, atau ukuran besar, dan ini gambar yang ukuran kecil ada dua ya, K1 dan K2 ini gambar dengan ukuran kecil. Untuk mengetahui ukurannya tinggal klik kanan pada gambar ya, klik kanan pada gambar, lalu klik kiri pada properties. Di situ ada keterangan size ukuran ya. Jadi ukurannya besar ya, 4,57 MB. Klik kiri pada silang untuk mematikan properties. Kemudian yang ini K1, saya klik kanan pada K1 ya, klik kanan pada K1 dan kecil 1 ya, namanya K1. Kemudian klik kiri pada properties. Nah, Anda bisa melihat size-nya itu cuman 229 kilobit ya, kilobit itu kecil ya. Oke. Oke teman-teman perhatikan, saya klik kiri pada file untuk membuka gambar tadi. Ini saya sekarang ada di Adobe Photoshop. Saya akan membuka gambar tadi ke layar Adobe Photoshop ya. Atau ya Anda klik kanan, klik kiri ya pada file di pojok kiri atas itu. Klik kiri pada file, lalu klik kiri pada open, atau bisa juga Ctrl O ya, pada keyboard bisa juga Ctrl O. Anda klik kiri pada open seperti ini. Lalu loginnya ini Anda klik anak panahnya, muncul daftar seperti ini ya. Dan Anda klik kiri pada contohnya My Document atau yang mana saja. Lalu Anda klik kiri pada ini, tahan dan geser ke bawah seperti ini. Oke teman-teman, saya klik kiri pada K1, yaitu gambar kecil ya. K itu berarti kecil ya. Di sini ada K1, ada K2. Saya klik K1 contohnya. Lalu saya klik kiri pada K1, saya klik kiri pada open. Nah, ini dia K1 ya, keterangannya ada di kiri atas itu. K1 JPG ya. Lalu saya klik kiri pada file. Klik kiri pada file, lalu saya klik kiri pada open atau Ctrl O pada keyboard. Loginnya tetap di My Document ya. Lalu saya klik kiri pada ini, tahan dan saya geser ke bawah. Lalu ada besar di sini dengan ukuran besar. Saya klik kiri pada gambar besar, lalu saya klik kiri pada open. Nah, ini dia gambar besar dan ini K1, ini gambar besar, ini K1, ini gambar besar, ini K1. Oke. Saya klik kiri pada gambar besar seperti ini, maka gambar besarnya terbuka. Kemudian saya klik kiri lagi gambar besar ini, tulisan yang di atas pada gambar besar itu, saya klik kiri, tahan, geser ke bawah seperti ini. Jadi dia sekarang ada di bawah ya, seperti ini. Saya juga bisa mengklik kiri pada yang bagian abu-abu, bagian hitamnya ini, saya klik kiri, tahan dan saya geser seperti ini juga bisa ya. Untuk mengakhiri lepas mouse saja. Oke teman-teman perhatikan, saya akan melakukan move tool ya, yaitu saya akan memindahkan gambar ini ke atas ya. Maka pertama saya pilih dulu icon move tool di atas, di kiri atas ini icon move tool, atau pada keyboard menggunakan shortcutnya itu huruf V ya. Pada keyboard shortcutnya menggunakan huruf V. Nah, setelah saya klik kiri pada move tool, icon move tool, lalu saya klik kiri pada gambar ini ya, klik kiri pada gambar besar ini, perhatikan gambar yang ini ya. Nah, saya klik kiri pada gambar ini, tahan, klik kiri, tahan dan geser ke gambar kecil atau K1 itu, saya lepas di situ. Nah, jadi klik kiri, tahan, geser, lepas ya, begitu. Kemudian jendela besar ini saya matikan, tidak saya gunakan lagi. Saya klik silang ya, di kiri atas ini ada silang, saya klik silang close ya. Oke, di kiri. Oke teman-teman, Anda perhatikan gambar yang besar itu dia di sini namanya layer 1. Jadi layer itu berlaku untuk gambar yang dipindah ya. Di sini namanya layer 1. Sedangkan gambar background
dia gambar yang kecil tadi itu dia di sini namanya background, sedangkan gambar yang besar ini namanya layar satu. Jadi kalau saya klik kiri pada gambar yang besar ini, atau saya klik kiri di sini namanya layar satu, dan kemudian perhatikan move tool-nya sedang aktif, saya klik kiri pada move tool, kemudian saya klik kiri pada gambar ini, tahan, klik kiri, tahan, dan geser. Nah, maka dia besar sekali teman-teman ya. Nah, sedangkan backgroundnya ada di sini nih, kecil ya. Kenapa? Karena memang ukuran gambarnya ini besar, sedangkan yang background tadi ukuran gambarnya kecil. Yang ini ukuran gambarnya kecil teman-teman, yang ini ukuran gambarnya besar. Maka dia menutupi. Nah, untuk memperkecilnya kita menggunakan transform ya, free transform tadi itu yang saya jelaskan. Free transform atau Ctrl T ya pada keyboard sama saja. Nah, jadi teman-teman perhatikan gambar yang bergerak ini atau gambar yang besar ini di sini namanya layar satu. Jadi saya klik kiri pada layar satu. Ya, klik kiri pada layar satu. Kemudian saya pastikan move tool-nya aktif ya. Kemudian saya klik kiri pada edit, klik kiri pada edit, lalu klik kiri pada free transform ya, klik kiri pada free transform atau Ctrl T pada keyboard. Kemudian saya klik kiri di sini, klik kiri, tahan, geser begini ya, karena dia besar jadi kita klik kiri, tahan, geser begini sampai muncul garis seperti ini nih. Dan di pojokan itu ada kotak kecil, saya klik kiri pada kotak kecil itu, tahan, dan saya geser begini, lepas. Lalu saya klik kiri di tengah-tengah sini atau di gambarnya, tahan, klik kiri, tahan, geser ke atas gitu. Nah, jadi dia mengecil. Terus saya klik kiri lagi pada kotaknya itu di pojokan, tahan, klik kiri, tahan, geser begini, lepas. Lalu saya klik kiri lagi di gambarnya, tahan, geser begini. Nah, begini terus. Klik kiri pada kotak ini, tahan, dan geser begini. Nah, itu untuk mengecilkan atau membesarkan seperti ini ya. Klik kiri, tahan, dan geser gitu ya. Nah, itu dia hasilnya. Nah, ya. Oke. Jika Anda telah setuju dengan hasil free transform ini, Anda tekan enter pada keyboard satu kali ya. Jika Anda setelah setuju, Anda tekan enter pada keyboard satu kali. Selesai. Itu dia hasilnya. Jadi gambar yang besar tadi menjadi kecil dengan free transform ya. Oke, kemudian teman-teman perhatikan, ini gambar yang bergerak ini atau gambar yang sudah mengecil ini, di sini namanya layar satu ya. Jadi saya klik kiri pada layar satu dan saya pastikan move tool-nya tetap aktif ya. Icon move tool-nya tetap aktif atau shortcut-nya Anda V ya pada keyboard, huruf V. Oke. Nah, sementara layar satu sedang aktif, saya klik kiri dan move tool-nya sedang aktif. Layar satu adalah layar daripada gambar yang sudah mengecil ini. Kemudian saya klik kiri pada edit, klik kiri pada edit, klik kiri pada free transform lagi ya, klik kiri pada free transform lagi atau Ctrl T pada keyboard. Maka dia akan muncul titik-titik garis-garis seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sementara transformnya sedang aktif, saya klik kanan pada gambar ini. Saya klik kanan. Nah, di sini ada scale, ada rotate, ada skew, distort, perspektif, wrap, rotate 180, rotate 90, CW, rotate 90, CW, flip horizontal, flip vertikal ya, seperti itu. Jadi itu ceritanya free transformnya sedang aktif nih ya. Klik kiri pada edit, free transformnya lagi aktif ya. Ingat itu. Jadi edit, free transformnya sedang aktif. Baru Anda klik kanan pada gambar ini. Maka akan muncul daftar seperti ini. Contohnya di sini scale ya. Saya klik kiri pada scale. Kemudian saya klik kiri pada gambar ini, tahan, dan saya geser. Ya, klik kiri di ini, tahan, geser begini, dia membesar dan mengecil ya. Nah, atau begini ya. Seperti itu. Dan perhatikan sementara free transformnya masih aktif. Saya klik kanan lagi. Di sini ada rotate. Saya klik kanan pada gambar dan saya klik kiri pada rotate. Begitu ya. Ingat ya, free transformnya sedang aktif. Lalu klik kanan pada gambar, lalu klik kiri pada rotate, lalu klik kiri di sini contohnya, tahan, geser begini,
Klik kiri tahan, geser begini. Klik kiri tahan, geser begini karena tadi rotate ya. Nah, ingat ini free transformnya masih aktif ya. Klik kiri pada edit. Free transformnya masih aktif ya. Edit. Free transformnya masih aktif, ingat ya. Nah, lalu saya klik kanan lagi pada gambar ini. Di sini ada skew, saya klik kiri pada skew. Lalu saya klik kiri pada garisnya atau kotak gambar, kotak-kotak kecil itu, tahan, geser, maka dia modelnya begini. Klik kiri, tahan, dan geser-geser begini. Ya. Lalu saya klik kanan lagi. Di sini ada distort, saya klik kiri pada distort. Lalu saya klik kiri pada kotaknya ya. Kotak-kotak kecil di sisi gambar itu, klik kiri, tahan, dan geser. Maka distort itu begini. Ya, distort itu begini. Lalu saya klik kanan lagi pada gambarnya. Klik kiri pada perspektif. Saya klik kiri pada perspektif. Kemudian saya klik kiri pada kotak-kotak kecil itu, tahan. Maka perspektif itu seperti ini. Ya, klik kiri, tahan, dan geser-geser ya. Lalu saya klik kanan lagi pada gambar ini. Saya klik kiri pada warp. Nah, seperti itu. Lalu saya klik kiri pada garis-garis itu, tahan. Nah, pada sisi garis yang kotak-kotak kecil itu ya. Kotak-kotak kecil itu klik kiri, tahan, dan geser. Nah, dia melengkung-melengkung seperti itu. Ya. Nah, itu fungsi daripada warp. Ya. Kemudian saya klik kanan lagi. Saya pilih rotate. Ya, saya klik kiri pada rotate 180. Pada berputar seperti itu. Saya klik kanan lagi pada gambarnya. Saya klik kiri pada rotate CW90. Dia seperti itu. Saya klik kanan lagi ya. Saya klik pada gambar ini saya klik kanan, lalu saya klik kiri pada CCW90, maka dia seperti itu. Saya klik kanan lagi pada gambarnya, pada gambar yang terblok ini. Lalu saya klik kiri pada flip horizontal, dia seperti itu. Saya klik kanan lagi pada gambarnya ya. Pada gambar ini saya klik kanan pada gambar layar satu ini ya. Dan saya klik kiri pada flip vertikal. Nah, dia seperti itu. Ya, itulah hasilnya. Oke. Nah, itu dia teman-teman ya. Beberapa hal yang teman-teman harus ketahui tentang free transform. Yang versi lain-lain ya, rotate, skala, puter, segala macam ya. Nah, terus free transform model seperti itu, ingat ya catatannya tadi, layar satunya terblok. Oke teman-teman, satu hal dulu yang ingat ya. Satu hal yang teman-teman harus ketahui, jika telah selesai, ini udah selesai nih. Oh, saya setuju dengan model seperti ini. Oke, tidak masalah. Jika selesai, jangan lupa enter. Jika selesai, jangan lupa enter satu kali pada keyboard. Jadi saya enter ya. Nah, maka selesai sudah. Itu dia hasilnya. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman ya, untuk melakukan rotate, scale, terus flip-flipan tadi segala macam itu ya. Layar satunya harus aktif. Layar satu itu adalah nama daripada layar ini, yang gambar yang saya gerakkan ini. Ya, Anda klik kiri pada layar satu, kemudian dan pastikan mukulnya aktif ya. Nah, mukulnya aktif dan layar satunya sedang aktif. Ya, ini. Kemudian Anda klik kiri pada edit, klik kiri pada edit, lalu klik kiri pada free transform. Setelah free transformnya aktif, baru klik kanan pada gambarnya. Anda pilih yang mana terserah, Anda klik kiri, contohnya rotate, klik kiri pada rotate. Lalu klik kiri di sini, tahan dan geser seperti ini, lepas ya. Seperti itu. Jika telah setuju, tekan enter pada keyboard. Nah, oke teman-teman, perhatikan. Klik kiri pada edit. Jadi tidak harus pada free transform ya, untuk rotate itu ada juga di transform di bawah ini. Di sini juga ada scale, rotate, skew, distort, semuanya ada di sini. Ya. Nah, jadi ada free transform seperti ini. Kalau free transformnya aktif, Anda klik kanan, maka muncul pilihan-pilihan tadi. Ya, klik kanan muncul pilihan-pilihan tadi. Atau Anda bisa edit ya, transform. Anda pilih apa langsung rotate, apa langsung skew, silakan ya, transform ini. Ya. Nah, itu dia. Lalu di rotate, klik kiri, tahan dan geser seperti ini ya. Nah, jika selesai enter pada keyboard. Oke, itu tadi dia informasi-informasi yang harus teman-teman ketahui, dasar-dasar daripada mengoperasikan Adobe Photoshop ya.
Oke, demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.